Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Trimaryanti dari kelas 2A1 dengan NIM 2200302037. Dan pada tugas mata kuliah kewirausahaan pada kali ini, saya akan mempresentasikan tentang buku kerja 6 yaitu Junior Business Facilitator. Ya, pada di slide pertama yaitu ada deskripsi usaha, yaitu ada data pengusaha yang A. Nama Anissa Trimaryanti, pendidikan sedang menempuh S1 program studi manajemen perhotelan STAIN. Kualifikasi profesi perhotelan. Data perusahaan. Nama usahanya yaitu Bonsius Food Truck. Tempatnya tidak menentu karena berpindah-pindah, ada di taman kota, pusat kota, tempat wisata, atau ketika terdapat event tertentu. Basis usaha Jakarta Selatan, bentuk usaha UMKM. Dan ada struktur organisasi, yang A ada pimpinan perusahaan atau disebut dengan manajer. Pemilik sekaligus pimpinan bertanggung jawab terhadap jalannya usaha, koordinasi, pengawas, dan mengarahkan seluruh kegiatan pengambil keputusan sebagai quality control. Bagian produksi atau cook bertanggung jawab terhadap persiapan dan proses produksi, bertanggung jawab terhadap makanan yang dipesan konsumen, menjaga kebersihan produk dalam proses produksi, cekatan dalam menjaga mutu produk, baik cita rasa, aroma, maupun tekstur, mengemas hasil produk, dan mengemas hasil produksi. Yang C, bagian jaminan mutu, mencari informasi keberadaan bahan baku, melakukan pembelian bahan baku, menjaga mutu bahan sebelum diolah ketika masih dalam penyimpanan. Alasan pemilihan bisnis, karena umumnya food truck memiliki konsep makanan cepat saji yang fresh, mayoritas usaha food truck menjual menu makanan dan minuman yang praktis dan tidak bikin repot konsumennya. Inilah mengapa peluang bisnis kuliner food truck masih sangat bagus. Ya, di slide selanjutnya yaitu ada analisa pemasaran. Yang pertama, produk. Produk yang akan kami tawarkan yaitu makanan manis seperti berbagai macam es krim, waffle, dan churros. B. Lokasi dan distribusi. Untuk target pasar dan promosi usaha food truck saat ini, kami berjualan di mana saja karena tidak menentu. Sesuai dengan tingkat keramaian pengunjung, kami memanfaatkan momen tertentu seperti konser musik, event tahunan, atau tempat wisata. Yang C ada harga. Penentuan harga jual dilakukan dengan cara menghitung biaya dan penerimaan, pendapatan, dan RC rasio usaha. Yang D ada promosi. Untuk mencoba mempromosikan dan menargetkan pasar food truck, selain secara offline juga memasarkan melalui media online. Selanjutnya yaitu analisis operasional. Yang A ada desain produk, nama produk atau jasa Bonsius, karakteristik produk atau jasa Bonsius merupakan bisnis es krim dan makanan manis yang dijual di dalam kendaraan besar atau disebut dengan food truck. Manfaat produk, sumber energi, karbohidrat merupakan salah satu sumber energi bagi tubuh. Memperbaiki suasana hati, makanan manis sangat bermanfaat bagi kamu yang sering mengalami mood swing dan meningkatkan kemampuan berpikir. Lalu ada proses produksi. Saya mengambil proses produksinya ice cream. Bahannya ada krim bubuk, skim bubuk, gula atau pemanis, stabilizer atau emulsifier, dan air. Cara membuat, pertama siapkan mesin soft ice cream dan bahan-bahan yang diperlukan seperti adonan es krim dan kon atau wadah es krim. Hubungkan kabel listrik mesin ke stop kontak yang teraliri listrik. Nyalakan tombol on pada mesin, atur suhu ke angka 6 jika bahan yang digunakan berupa bubuk dan atur ke angka maksimal 5 jika bahan yang digunakan liquid. Tuangkan bahan es krim yang sudah dicairkan ke dalam tangki mesin lalu tutup tangki mesin. Setelah itu tekan tombol full. Tunggu 10-15 menit sampai es krim ready. Terakhir siapkan kon atau wadah es krim dan tekan tuas mesin hingga es krim keluar. Es krim siap dihidangkan. Dan selanjutnya ada analisis keuangan. Dilakukan berdasarkan biaya dan penerimaan, pendapatan, dan RC rasio usaha. Yang A analisa biaya usaha, biaya tetap.
Yang pertama ada mobil box, jumlah unitnya 1, harganya 59 juta. Masa pakainya 14 tahun, penyusutan per tahunnya 10 juta. Penyusutan per bulannya 833.333 rupiah. Yang kedua ada mesin es krim, jumlah unit 1, harganya 13.350.000. Masa pakainya 8 tahun, penyusutan per tahunnya 1.250.000. Penyusutan per bulannya 104.166 rupiah. Yang ketiga ada mesin waffle, jumlahnya 1, harganya 902.000. Masa pakainya 4 tahun, penyusutan per tahunnya 475.000. Penyusutan per bulannya 39.583 rupiah. Yang keempat ada kompor, jumlah unitnya 1, harganya 215.000. Masa pakainya 7 tahun, penyusutan per tahunnya 100.000. Penyusutan per bulannya 8.333 rupiah. Yang kelima ada meja dan kursi minimalis, unitnya ada 2, harganya 450.000 dan totalnya 900.000. Masa pakainya 7 tahun, penyusutan per tahunnya 100.000, penyusutan per bulannya 8.333 rupiah. Yang keenam ada kulkas mini, jumlah unitnya ada 1, jumlah harganya kulkas mini harganya 1 juta, jumlah harganya 1.115.000. Masa pakainya 8 tahun, penyusutan per tahunnya 358.000, penyusutan per bulannya 29.833. Lalu total dari jumlah harganya 74.917 rupiah dan jumlah penyusutannya 1.023.581. Yang B ada biaya variabel. Pertama ada bahan baku atau pokok. Es krim itu ada bahannya krim bubuk, jumlah unitnya 8, harganya 83.000. Jumlah harganya 664.000. Skim bubuk 8 pack 78.000, jumlah harganya 624.000. Lalu ada gula 8 pack, jumlah harganya 12.000, jumlah harganya 96.000. Stabilizer atau emulsifier 10 pieces 13.300, jumlah harganya 133.000. Lalu ada bahan baku waffle, yang pertama ada terigu 8 pack 11.000, jumlah harganya 88.000. Baking powder 10 pieces 5.500, jumlah harganya 55.000. Custard powder 5 kaleng, harganya 30.000, totalnya 150.000. Ada telur 2 krat 58.800, totalnya 111.600. Selanjutnya ada tepung tapioka 8 pack, harganya 8.000, totalnya 64.000. Lalu ada susu evaporasi 7 kaleng 15.800, totalnya 110.600. Perasa vanila 5 pieces 25.000, totalnya 125.000. Lalu ada bahan pendukung seperti cone ice cream, kita membutuhkan 500 pieces. Harga satuannya 1.940 rupiah, totalnya 970.000. Ada cup ice cream 500 pieces, harga satuannya 735 rupiah, totalnya 367.500. Lalu ada packaging untuk wafelnya, kita butuh 500 pieces, harga satuannya 500 rupiah, totalnya 250.000. Lalu ada tenaga kerja, cooknya 1, gajinya 110.000. Lalu ada kasir 1, gajinya 100.000. Jadi totalnya 4.018.700. Lalu ada biaya variabel per bulan, ada transportasi jumlahnya selama 1 bulan itu 3.500.000. Promosi 305, transportasinya
1 bulan 2.500.000, lalu ada promosi 350.000, genset 2.800.000, dan internet 245.000. Nah, jadi totalnya 5.895.000. Yang B, penerimaan pendapatan dan RC rasio usaha dapat dibuat pada lembar terpisah. Yang pertama ada ice cream, harga per unitnya 15.000, penerimaan per hari 1.500.000, penerimaan per bulannya 45 juta. Lalu ada waffle, harga per unit 27.000, penerimaan per hari 2.565.000, penerimaan per bulannya 76.950.000. Totalnya 121.950.000 rupiah. Lalu pendapatan laba per bulan, total revenue dikurang total cost. 121.950.000 dikurang 84.830.700 rupiah. Total keseluruhannya ada 37.119.300. Dan di slide selanjutnya yaitu ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, menjual berbagai macam makanan dan minuman yang kekinian, menyajikan makanan dan minuman dengan ciri khas tertentu yang membuat pelanggan tertarik membeli harga yang murah dan terjangkau. Weakness-nya, lokasi bisa berpindah-pindah, susah mendapatkan pelanggan setia, harus tepat memilih lokasi berjualan. Opportunity-nya, manfaatkan momen konser dan event yang besar untuk berjualan. Kebutuhan makanan, minuman untuk ngemil sangat tinggi untuk anak muda zaman sekarang. Treat-nya, persaingan yang semakin banyak, preman yang mungkin meminta pajak tempat Anda berjualan, dan cuaca musim hujan. Kesimpulan, peluang bisnis food truck tingkat persaingan masih sangat rendah, khususnya di daerah luar Jawa. Modal masih bisa ditekan dengan modifikasi truk bekas. Itulah pembahasan tentang analisa usaha food truck. Terima kasih.